Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dalam konten sekarang ini kami akan sedikit share perihal ngeinstall Suite Radar ya. Karena untuk di Suite Radar ini kita tidak bisa disamakan dengan saklar Suite yang untuk lampu ya. Konsepnya berbeda lah gitu. Tingkat bahayanya juga berbeda serta sumber kendalinya juga berbeda gitu ya. Lalu untuk install Suite Radar ini ada dua ya. Ada untuk model klasik dan ada untuk model modern, atau ada yang diterapkan zaman rumah-rumah masih klasik atau rumah yang sudah modern gitu ya. Oke, semua di sini kita akan bahas ya, ngeinstall yang supaya tingkat bahayanya itu cukup bahaya saja, tentu kita perlu kewaspadaan. Ada yang istilahnya tingkat bahayanya itu sangat bahaya gitu ya. Oke, kita akan bahas satu persatu di sini. Jadi gini, kami mengatakan istilahnya kurang cocok pemasangan seperti ini. Tentu kami akan memberikan alasannya kenapa, tingkat bahayanya di mana gitu ya. Semata-mata kami mengatakan ini tidak bagus atau tidak baik gitu ya. Ini kurang baik tanpa memberikan alasannya, tanpa menjelaskan istilahnya tingkat bahayanya gitu ya. Kami tidak akan seperti itu. Jadi apa yang kami sampaikan di sini tentu dengan alasan ya. Tingkat bahayanya juga akan kami sampaikan juga gitu ya. Oke. Nah, di gambaran ini ada dua switch ya. Switch sama-sama alat ini adalah untuk pemutus atau mengonkan serta mengopkan barang elektronik ya. Saklar ke lampu, radar ke mesin air. Ya, switch radar untuk mengop-onkan dia punya mesin air. Saklar untuk mengonkan dan opkan lampu atau barang elektronik lainnya. Ini sama-sama ya, ini sama-sama sebagai switch atau saklar, cuman beda pengendaliannya. Nah, jadi untuk saklar ya tentu dikendalikan atau difungsikan oleh manusia ya, on off-nya itu oleh manusia. Nah, sementara radar ya, switch radar ini dikendalikan oleh air, oleh terjadinya pasang dan surutnya air di dalam water tone. Jadi yang bekerjanya adalah pasang surutnya air untuk mengonkan dan mengopkan dia punya switch radar. Itulah perbedaannya gitu ya. Nah, lalu untuk lampu ya, untuk saklar kita harus memberikan contoh ya, berikan contoh dulu gitu supaya masuk ke logika gitu ya. Oke, untuk saklar difungsikan contohnya untuk memadamkan atau menghidupkan lampu. Installnya sudah betul seperti ini ya. Arus listrik masuk ke saklar, netral langsung ke piting lampu, lalu listrik keluar dari saklar ke piting lampu. Ini sudah betul. Seperti ini sudah betul untuk jenis saklar lampu ya. Karena apa? Nah, ini yang kami katakan alasannya gitu ya. Karena aktivitas manusia gitu ya, yang mau perbaikan gitu ya, itu sering adanya di area piting atau area lampu. Entah itu mau ganti lampu, bahkan sampai piting lampunya rusak gitu ya, tentu memerlukan pemutusan arus. Nah, listrik yang diputus itu ya tidak perlu dimatikan langsung dari MCB-nya atau jalur gitu ya, jalur utama dimatikan, tidak perlu. Karena dengan menekan off tombol tersebut, di area piting yang akan diganti itu sudah tidak ada arus listrik. Nyaman, aman untuk kita perbaikan, ganti lampu maupun ganti piting lampu itu ya. Nah, karena aktivitasnya emang ini keseringan itu di area tempat piting lampu. Ini untuk switch saklar lampu itu udah betul. Installnya seperti ini udah bagus, udah tepat ya. Nah, tetapi kalau untuk saklar radar ya yang difungsikan di sini kami berikan contoh switch radar untuk mengonkan off mesin pompa yang dikendalikan tentu oleh air, sementara ini saklar adalah untuk mengonkan dan offkan lampu yang dikendalikan oleh manusia. Gambarnya seperti ini, bayangannya ya. Nah, di sini kami memberikan contoh install switch radar itu ada dua model ya. Ada dua model, yaitu model klasik dan model modern. Nah, untuk teman-teman yang istilahnya sudah pensiun, jauh-jauh hari, udah sekian tahun, sudah tidak di lapangan lagi, sehingga perkembangan zaman itu terlewatkan, gitu ya. Jadi yang tahunya itu ntar hanya model klasik, gitu.
Padahal begitu kita masuk maksud saya, begitu kita masuk sebagai teknisi gitu ya ke rumah-rumah modern gitu ya, itu sudah tidak ada lagi yang istilahnya ngeinstal radar itu seperti model klasik. Stop kontak, ada tambahan lagi kabel yang sekian meter menuju dak. Bahkan di dak tersebut ada menara lagi. Sudah tidak ada untuk rumah-rumah sekarang itu gitu ya. Nah, jadi di sini kami mengategorikan untuk install radar itu ada dua model, model klasik dan model modern. Dua-duanya sekarang kita akan bahas ya, seperti apa yang menurut kami lebih aman ya. Walaupun semua tingkat bahaya itu tetap ada, tetapi ada jenis bahaya dan sangat bahaya gitu ya. Oke, lanjut. Nah, di sini kami memberikan contoh langsung ke gambar C dulu ya. Tadinya kami itu memberikan urutan itu gambar A, B, C, D itu dari modern dulu. Tetapi kan yang sering, yang umum gitu, yang banyak diketahui itu kan model klasik. Karena itu ini udah dari zaman dulu seperti ini gitu ya. Nah, kenapa dari gambaran ini kami kasih silang X? Ya, karena kami sendiri tidak mau melakukan hal seperti ini, ngeinstalnya. Ya. Bisa Anda baca gambaran ini ya. Dari instalasi rumah, tentulah itu urusan bagian install gitu ya, instalasi rumah, menyediakan stop kontak. Ada TEDUS, menyediakan stop kontak. Lalu untuk yang modern zaman model klasik ini tentu si pompa itu ada penambahan kabel lagi kan menuju radar. Ya, ada satu kabel lagi menuju radar. Nah, di sini di gambaran sini karena kami kasih gambar X itu dikarenakan arus listriknya yang disimpan di radar. Kami sendiri sih tidak menyarankan seperti ini. Walaupun ya sistemnya switch saklar itu sama dengan switch lampu, cuman beda untuk yang mengendalikannya gitu ya. Untuk mengendalikannya beda. Jadi konsepnya bukan disamakan dengan saklar lampu, tidak bisa ya. Nah, coba Anda baca atau kita sama-sama baca apa yang akan terjadi kalau seandainya listrik ini kita taruh di radar. Ya. Ini adalah gambaran yang listriknya itu ditaruh di switch radar. Ya. Setelah seorang teknisi, ya, entah itu setelah perbaikan mesin air, dengan catatan ini contohnya arus listrik ditaruh di radar ya, disamakan seperti pemasangan saklar lampu seperti itu ya. Ini tuh. Kita ambil alasannya kenapa ini bahaya. Ya. Seorang teknisi ketika habis memperbaiki mesin air atau dapat komplainan atau dapat keluhan dari customer ya, yang menyatakan penggunaan air itu sering habis gitu ya, otomatis kita harus ngelihat dong volume air dari pompa yang masuk ke tangki itu berapa deras, masih layakkah atau sudah tidak layak. Nah, di sini kita bisa sebagai orang yang sering di lapangan ya bisa ngebayangkan water torrent itu tidak hanya sekedar berdiri begitu saja di dak yang hanya kejangkau oleh orang yang sambil berdiri. Banyak water torrent yang disimpan di dak ya, bahkan di daknya di dak tersebut area seorang teknisi untuk menjangkau di situ itu sangat sempit. Lalu ada juga sudah ditaruh di dak ditambahin menara lagi. Ada yang sampai 1 batang pipa 4 meter, ada yang lebih dari itu. Bahkan ketika kita naik di menara itu harus mempergunakan tangga. Dan sudah berada di menara itu, area tempat kita aktivitas itu sangat sempit. Kadang-kadang kita berdiri di pagar pembatas torrent. Nangkring di situ berdiri. Bisa Anda bayangkan, kalau seandainya arus listrik yang standby di radar, dan ketika kita akan melihat volume atau volume air yang masuk ke tangki, dan tidak sengaja, ya, karena area yang begitu sempit, karena area yang begitu rumit di lokasi tempat penyimpanan, jangan dikatakan kalau seumpamanya luas, itu mah udah nggak usah kita bilang, nggak usah kita sampaikan, nggak usah kita bicarakan. Ini tingkat bahayanya ketika area tersebut sempit, dan itu banyak gitu loh. Banyak yang seperti itu tuh gitu, yang areanya sempit untuk kita aktivitas di menara atau tempat penyimpanan torrent tuh banyak gitu ya. Jadi di sini kita bisa ngebayangkan, udah areanya sempit, penempatan torrentnya sudah dikasih menara juga gitu ya. Lalu kita sedikit kurang nyaman naik ke menara itu, lalu menyenggol switch radar. Apa yang akan terjadi? Ya. Apa yang akan terjadi di situ ketika menyenggol
arus listrik yang ada di radar tersebut. Walaupun udah ketutup, yang namanya orang istilahnya kaget, mau terpleset lah gitu ya, apa saja kan dipegang gitu kan, ternyata megang ke area situ gitu kan, namanya orang spontanitas ya. Bisa Anda bayangkan apa yang akan terjadi? Tersengat. Sebetulnya gini, mungkin teman-teman yang istilahnya di bidang listrik sudah biasa merasakan sengatan listrik 220 volt di rumah-rumah di Indonesia itu 220 volt. Itu sudah biasa merasakan. Ya, kami juga merasakan gitu kan. Tetapi dampaknya yang 0, sekian menit refleks spontan sehingga yang mengakibatkan jatuh. Orang tersebut jatuh dari ketinggian akibat refleks spontanitas gara-gara menyenggol radar. Itu sebetulnya bahayanya itu di situ. Kalau seandainya si dia punya arus listriknya ditaruh di switch radar itu. Coba Anda sekarang bayangkan kalau seandainya itu netralnya, lalu kita istilahnya mau menengok volume air yang dihasilkan dari pompa itu gitu ya, baik itu dari hasil komplain dari customer karena airnya kok kecil atau pompanya habis diperbaiki, lalu kita perlu melihat volume airnya yang dihasilkannya itu memadai mencukupi di tangki pengisian itu yang masuk ke tangki. Tentu kalau seandainya radar itu switch radar itu netral, kita aman-aman saja. Kalau toh ternyata sepahit-pahitnya kita menyenggol, tidak jadi masalah, itu netral karena pompa posisi sedang hidup, karena kita akan mengecek volume air yang masuk ke turn. Begitu. Maka bagi kami yang menurut kami sendiri untuk penempatan arus listrik yang disimpan di switch radar itu kami tidak pernah melakukannya dan kami tidak mau melakukannya gitu ya. Seperti gambaran C ini gitu ya. Karena itu dampaknya juga tadi kami kasih tahu resiko-resikonya seperti itu gitu ya. Lalu berikutnya yang kami sarankan untuk yang model klasik itu yaitu netralnya yang ditaruh di switch radar ya seperti ini. Gambaran di posisi gambaran D yang kami checklist dengan warna hijau. Ini. Ya. Jadi kalau seperti ini aman, nyaman. Kalau kita mau melihat volume air yang masuk ke water torrent, silahkan saja. Kalau ternyata sepahit-pahitnya kita menyenggol karena mau kepleset, menyenggol tutup radar tutupnya terlepas, menyenggol bagian dalamnya, aman karena adanya netral. Tuh ya. Ini untuk yang model klasik gitu ya. Sekarang kita berlanjut ke yang model modern. Nah, ini lebih parah lagi. Kalau seandainya arus listriknya itu ditaruh di switch radar. Jangan disamakan konsepnya seperti pemasangan switch lampu ya. Ini sangat bahaya. Yang ini yang tadi mungkin kategorinya bahaya. Tapi ini yang lebih sangat bahaya lagi ketika switch radar itu listrik dimasuk atau berada di switch radar. Nah, untuk yang instalasi rumah-rumah modern ya, yang zaman-zaman sekarang itu customer itu tidak mau. Untuk segi kerapihan itu tidak mau. Dari pompa itu ada kabel tambahan lagi menuju radar itu nggak bakalan mau ya. Dari segi kerapihannya hilang rumah tersebut gitu ya. Nah, di sini makanya bagian instalasi rumah kelistrikan di rumah itu sudah menyediakan stop kontak di area di mana akan ditempatkan jet pump, yang stop kontak itu sudah dikendalikan oleh switch radar. Si stop kontaknya itu sudah dikendalikan oleh switch radar. Cuman untuk pemasangan kelistrikannya kami tidak setuju dengan istilahnya si listriknya itu berada di switch seperti lampu, saklar lampu. Kami tidak setuju. Itu sangat bahaya sekali gitu ya. Di mana letak bahayanya? Oke. Dari gambaran yang kami silang X ini, kami tidak setuju dengan istilahnya install seperti ini. Yang listriknya ditaruh di switch radar. Pertama sama seperti yang di klasik itu, mau pengecekan gitu ya, mau pengecekan volume air ya. Kejadiannya sama seperti itu. Terus yang kedua ya, di sini ketika kita mau perbaikan radar saja, yang sudah tahu radar itu di posisinya tinggi, tempat berdiri kita juga sangat sempit gitu ya, yang berisiko sekali kalau toh ternyata sedikit menyenggol saja gitu ya. Ya mungkin ada yang bertanya, ya sudah matikan aja listriknya. Ingat, di rumah-rumah besar itu tidak sembarangan untuk bisa mematikan keseluruhannya gitu ya. Emangnya rumah-rumah istilahnya petakan gitu kan. Itu
pengalaman-pengalaman untuk orang-orang yang istilahnya teman-teman yang seprofesi yang pernah masuk rumah-rumah mewah, rumah-rumah elit gitu ya. Nah untuk seperti ini ya, untuk di rumah modern atau cara modern ini, gambaran A ini kami tidak menyarankan kan, karena switch radar itu dialiri terus sama arus listrik. Kalau toh ternyata mau penggantian gitu ya, mau penggantian radar ya, cabut aja katanya pompanya. Weh, beda install seperti ini dengan install seperti yang di klasik, model klasik. Begitu cabut listrik steker di pompanya, bebas di radar, tidak ada netral, tidak ada arus listrik ya. Tetapi untuk yang modern seperti ini ya, yang saklar apa stop kontaknya itu sudah dikendalikan sama dia punya switch radar, berbeda. Apalagi yang sangat membahayakannya tuh ketika switch radarnya itu justru disamakan seperti switch lampu, yang listrik masuknya itu ada di switch radar. Itu sangat bahaya sekali. Walaupun ini pompanya itu dicabut lalu akan memperbaiki radar, ganti radar, kabel-kabelnya itu mau diganti gitu, maksudnya area radarnya itu mau diganti dan sekup yang ke radar itu dilepas, itu masih tetap ada arus listriknya. Itu sangat membahayakan seperti ini ya, untuk keselamatan yang memperbaiki seorang teknisi lah gitu ya, walaupun pompanya ini dicabut. Untuk gambaran yang B. Jadi kesimpulannya untuk gambaran A ini, tadi bukan B ya, gambaran ini ya yang model modern sama, kami tidak menyarankan untuk listriknya itu masuk pertama kali di switch radar seperti pemasangan saklar lampu. Tidak menyarankan, karena ini lebih bahaya lagi ya. Tetapi yang kami sarankan ya seperti ini, netral ada di switch radar ya. Jadi stop kontak ini walaupun dikendalikan sama radar, yang on off yang masuk ke stop kontaknya itu adalah netral. Nah ketika kita akan melakukan seperti yang tadi kami sampaikan gitu ya, mau ngecek volume air, ini nyaman sekali. Kita tidak tahu atau kita tidak takut gitu ya, ada arus listrik di radar tersebut untuk melihat kondisi hasil jet pump itu yang masuk ke pengisian water torrent, volumenya seberapa, nyantai saja karena di sini netral. Lalu untuk penggantian radar yang suatu saat rusak juga ya, kita tetap nyaman. Yang penting pompanya dicabut, tidak perlu mematikan MCB, pompanya aja sabut, sudah di radar itu aman. 2 kabel di radar itu aman. Tetapi kalau istilahnya mau penggantian radar dengan model modern seperti ini, yang saklar apa stop kontaknya itu dikendalikan oleh switch saklar, walaupun pemasangannya netral ada di switch radar, ketika mau diganti penggantian dia punya radar gitu ya, kalau pompanya tidak dicabut, switch radar itu ada arus balik dari pompa gitu ya. Dari pompa ada arus balik melalui kabel yang tadinya harus dilalui netral. Itu namanya arus balik. Jadi untuk gambaran B ini ya, kami menyarankannya tetap sama switch saklar itu, switch saklar radar ini selalu dilalui atau difokuskan untuk netral gitu ya. Itu saja ya mungkin yang bisa kami jelaskan perihal install radar, dari mulai model klasik hingga model modern, serta tingkat bahayanya terhadap teknisi atau kita yang sedang maintenance gitu ya. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan, semoga sedikitnya ada manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ainin Jazz.